Ini untuk bulan Juli ya, kita ambil judulnya adalah ini ya, jadi disconnection between financial market and real economy ya, karena ini juga menjadi topik yang cukup dibahas juga di beberapa media di bulan kemarin ya. Oke, memang kalau kita lihat ada dua arah ya. Jadi yang pertama ekonominya mengarah ke resesi, sedangkan marketnya mulai terjadi recovery ya. Jadi ini ada dua arah yang berbeda kalau kita lihat di sepanjang periode bulan Juni dan mungkin juga bisa berlanjut di bulan Juli ya. Oke, nah kalau kita lihat terlebih dahulu kasus cases mengenai COVID. Ya ini kita lihat memang belum ada tanda-tanda penurunannya karena in total cases juga daily casesnya masih improving ya, terutama kalau kita lihat tertingginya itu memang ada di wilayah US ya, kemudian disusul Brasil ya, kemudian Rusia, India yang juga cukup signifikan kenaikannya. Malah tadinya negara-negara Eropa malah sudah disalib ya oleh beberapa negara ini. Nah kalau kita lihat apa yang membedakan, sebenarnya saya bilang ada dari sisi populasi sebenarnya ya, karena negara-negara yang kasusnya sekarang tinggi ini memang negara-negara yang mempunyai populasi penduduk yang juga relatif tinggi ya di dunia gitu ya. Jadi ya wajar sekali kalau memang ini sebenarnya mendominasi di kenaikan casesnya ya. Oke, kemudian kalau kita lihat memang ada peluang second wave ya tentunya yang perlu diantisipasi, tapi sebenarnya di satu sisi kalau kita lihat ceritanya adalah kemungkinan besar untuk terjadi lockdown atau penutupan wilayah secara keseluruhan itu harusnya akan lebih terbatas ya. Nah, meskipun kalau lihat kemarin ada omongan dari WHO yang menyarankan untuk beberapa negara ya, meskipun nggak disebutin itu, untuk kembali melakukan lockdown ya. Tapi saya pikir sih kebijakan ini tidak akan diambil secara nasional lagi ya. Jadi maksudnya even US itu tidak akan mengambil kebijakan untuk melakukan lockdown secara nasional. Jadi akan per wilayah ya. Itu kurang lebih yang kita bisa lihat termasuk di negara-negara yang lain. Nah, kalau kita lihat breakdown-nya, memang kalau kita breakdown di sini, Eropa slightly udah membaik ya situasinya ya. Terlihat dari daily casesnya udah turun ya, terutama yang kemarin kan sempat lumayan signifikan kan Italia, UK sama Jerman ya. Kita lihat semuanya udah declining ya in daily casesnya ya. Terlepas kalau ada kenaikan ya, contohnya kayak di Jerman tuh ada kenaikan ya, akhirnya wilayah tertentu yang diisolasi gitu ya. Saya nggak bilang itu di lockdown, tapi lebih mungkin dibatasin ya pergerakannya ya. Jadi itu yang kita lihat ya di Eropa. Nah kemudian kalau kita ngomongin ke, mungkin kita ambil US saja yang, karena kalau kita lihat memang ini situasinya dia memang juga masih improving dan memang segala sesuatu yang terjadi di US akan jelas impact ke market ya. Jadi kita nggak ambil sampel dari India sama Brasil yang memang juga naik. Tapi kalau kita lihat di US juga memang ini mulai picking up lagi ya. Makanya di sini kalau kita lihat media semalam juga Trump kembali menyalahkan Cina ya atas apa yang terjadi di US ya. Nah kalau kita lihat di sini ya ini manufaktur ya, karena memang krusialnya adalah di kedisiplinan ya, itu yang nomor satu. Ya kedua, jumlah populasi penduduk itu juga sesuatu yang susah untuk dikontrol. Nah cuman memang bedanya outbreak-nya atau pusat epicentrumnya agak berubah ya. Kalau kemarin tuh di US tuh di Washington sama si New York, sekarang udah pindah ke Florida dan sebagainya. Jadi ke wilayah-wilayah yang skala kotanya itu actually lebih kecil ya, cuman kotanya jadi lebih banyak ya outbreak-nya. Jadi itu yang terjadi. Cuman yang saya lihat agak menarik itu di sini ya, meskipun casesnya naik, tapi kita belum melihat ada peningkatan di daily resiko death-nya ya. Jadi death-nya malah bisa dikatakan menurun ya di sepanjang periode, terutama di bulan Juni ini ya. Ya, artinya di sini kita bisa melihat apakah ada kemungkinan mungkin efektivitas dari ini ya, penggunaan obat yang dipakai ya. Kalau kita mau vaksin kan masih dalam developing ya. Kalau kemarin tadi saya juga sudah update di Modul Daily, memang ada vaksin hasil kerjasama US sama Jerman ya, itu yang menunjukkan ada tanda-tanda pembentukan antibodi. Tapi itu saya bilang apakah itu sudah dipakai ya, kayaknya juga belum ya. Tapi memang ada obat yang sudah saya pikir digunakan di US ya, yang mungkin salah satunya namanya Remdesivir ya.
Itu yang juga dipakai. Artinya harapannya adalah meskipun kasusnya meningkat, mudah-mudahan ya casesnya tidak terlalu meningkat di US ya. Ya Indonesia yang agak sedikit berbeda, daily casesnya naik, tapi daily death-nya juga kayaknya masih naik ya. Artinya ini belum melambat. Tapi mungkin sisi positifnya kalau kita lihat di Indonesia itu numbers-nya ini kita bisa bilang ya masih cukup nggak terlalu signifikan ya, hopefully ya, dan kita berharap juga ini tidak akan terus melejit ya. Kalau dibanding ke India kan naik tapi daily cases-nya ngeri gitu ya, naiknya luar biasa ya. Ini yang kita semua berharap, meskipun PSBB sudah dilonggarin ya, daily cases-nya ini kalaupun naik itu masih bisa di level yang tidak membuat kepanikan berlebihan ya ke depannya. Jadi itu yang mungkin kita harapin, dan mungkin upaya medis kita juga bisa mengontrol supaya ini juga risikonya nggak semakin meningkat. Karena yang memang yang berbahaya adalah kalau kasusnya meningkat, daily death-nya juga actually meningkat, itu yang perlu diperhatikan. Oke, mungkin ini buat gambaran aja situasi yang ada di sisi cases-nya untuk saat ini ya. Oke, kemudian roadmap-nya gimana? Kalau kita lihat ini tahapan-tahapannya, biasanya kalau ada yang kita udah lewatin yaitu ada outbreak ya, kemudian terjadi lockdown ini pasti akan efek ke terjadi kepanikan di pasar global. Kemudian ada namanya liquidity stress ya, artinya liquidity itu akan keluar gitu ya, dari terutama di negara-negara yang tidak mempunyai mata uang yang cukup kuat ya, termasuk kita ya, otomatis pasar itu turun. Kemudian susulan berikutnya itu adalah terjadi economy contraction ya, ini akan menyebabkan pastinya resesi. Kemudian resesi efeknya pasti kan ada penurunan laba dan juga pengangguran meningkat. Nah, kemudian biasanya upaya yang dilakukan adalah monetary and fiscal stimulus, sehingga dengan adanya ini harapannya adalah marketnya stabilize. Tapi monetary and fiscal stimulus ini akan dilihat lagi apakah mencukupi nggak semakin panjang periode penanganan outbreak-nya, ataupun ada potensi kenaikan ya, otomatis stimulusnya juga dibutuhkan waktu yang lebih panjang ya. Itu yang mungkin akan diperhatikan. Nah, cuman agak ada bedanya memang di kondisi saat ini. Monetary and fiscal stimulus ini datang lebih cepat sebelum terjadinya economy contraction yang cukup signifikan ya. Jadi ini lebih duluan ya tahapannya dibanding economy contraction. Tapi intinya ya ujung-ujungnya sama ya. Makanya marketnya sudah datang sudah stabilize sebelum terjadi economy contraction kalau saya bilang ya, situasinya ya. Cuman ini masih proof. Makanya ya ini yang menjawab sebenarnya tadi kenapa kok bisa nggak relevan antara real ekonomi sama marketnya, karena ini urutannya terbalik ya. Jadi monetary fiscal stimulusnya datang duluan sehingga marketnya sudah stabilize meskipun ekonominya baru terlihat contraction itu di periode nanti di kuartal kedua ya. Oke, yang diharapkan berikut. Jadi kalau kita bilang sekarang ada di fase mana ya, memang ada di dua fase ini. Jadi dari sisi real ekonominya contraction, tapi di satu sisi ada monetary atau fiscal stimulusnya sudah mulai berjalan ya kalau saya bilang ya, karena kemarin itu Maret diumumin tuh sebenarnya impact-nya nggak langsung kejadian ya, kejadiannya memang baru di periode sekarang. Nah, cuman Indonesia ini tantangannya adalah gimana stimulus ini bisa berjalan dengan efektif ya. Makanya kalau kemarin lihat media kan Jokowi marah-marah katanya bantuan stimulus ini belum mengalir ya. Nah, memang itu PR-nya pemerintah ya, gimana stimulus ini bisa cepat mengalir, karena kalau enggak nanti akan ada liquidity short atau short liquidity untuk orang itu bisa belanja ya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin tahapan berikutnya ini yang diharapkan yaitu virus ini mencapai peak dengan harapan juga ketemu vaksin. Nah, baru setelah itu kita bisa hope untuk recovery yang lebih sustain ya. Kalau sekarang ini kan recovery-nya masih belum bisa dibilang strong recovery, karena untuk kita bilang strong recovery berarti kan harus orang itu sudah optimis ya untuk kembali beraktivitas secara normal, dan itu kayaknya masih peluang itu kayaknya kita lihat mungkin masih di tahun 2021 ya. Itu yang mungkin kita bisa expect sebenarnya strong recovery. Jadi recovery yang sekarang ini masih too early untuk bilang itu strong ya. Oke, mungkin stimulusnya, dari sisi stimulusnya ini kurang lebih breakdown-nya yang terakhir ya. Nah, ini datanya dari eSpring, rekapannya. Kalau kita lihat di sini memang paling besar itu Jepang ya, kemudian di Singapura, US dan seterusnya di sini ya.
UK, USA dan seterusnya. Oke. Nah, Indonesia so far kita keluarin stimulus itu 4% dari GDP, itu pun sudah sacrifice ke minus 6% dari kita punya alokasi anggaran belanja. Ya, artinya terjadi peningkatan hutang dengan menggunakan utang lebih banyak sehingga 6% dari GDP dengan besaran stimulus fiskalnya di 4% dari GDP. Oke. Itu yang kita lihat ya, sebenarnya ya sudah cukup besar sebenarnya kalau kita lihat stimulusnya, terutama di negara Eropa sama US, itu yang bisa dikatakan mendominasi likuiditas. Nah, ini kita lihat dari likuiditas itu di money supply. Money supply itu ada namanya M2. Kalau M2 itu yang beredar di masyarakat ya. Jadi otomatis itu yang kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat M2-nya itu di US itu sudah naik ya sekitar 3 triliun dolar. Angkanya itu sebelumnya di 15 triliun naik ke 18 triliun. Kalau di Eropa itu juga udah naik ya, dari kisarannya ada di 12 something ya, 12,4 itu naik juga ke 13,1 triliun euro ya. Jadi ya dua ini otomatis memberikan harapan dengan adanya likuiditas yang lebih tinggi, ya otomatis ini paling nggak orang punya lebih banyak likuiditas untuk baik itu belanja ataupun berinvestasi ya. Nah, makanya kalau teman-temannya sejak ini diumumin, secara umum mata uang dolar itu kan melemah dan euro itu juga actually melemah ya. Jadi logikanya memang kalau ada printing money itu mata uangnya akan cenderung melemah ya, baik itu US ataupun euro yang bisa kita bilang cukup signifikan amount-nya, dan dua mata uang ini kan mata uang dua terbesar ya di dunia yang dipakai. Jadi otomatis ini akan lebih besar pengaruhnya dibanding negara-negara yang tadi memberikan stimulus seperti Singapura ataupun Jepang yang secara sizable juga cukup besar persentasenya, tapi efek ke global marketnya nggak sebesar US ataupun Euro area. Oke, itu mungkin kalau kita dari money supply. Kemudian yang terbaru IMF itu udah rilis pertumbuhan ekonomi kita ya di global itu memang jauh lebih jelek daripada sebelumnya. Even kalau kita lihat global ekonomi itu diprediksi akan kontraksi minus 4,9% tahun ini, dengan harapan tahun 2021 bisa recover 5,4%. Kemudian kalau kita mau advance ekonomi, berarti negara maju, yang mana ini juga dipimpin oleh US, itu turun 8%, dengan harapan bisa balik 4,8%. Ya, jadi lebih kecil ya, kenaikannya kemungkinan besar kalau negara maju itu akan lebih pelan dibanding penurunannya. Itu yang mungkin saat ini dianalisa ya. Memang masih uncertain ya, data-datanya ini belum bisa dibilang cukup strong karena akan progress dari situasinya juga ya. Makanya dia kasih judul krisis ini nggak bisa diukur dan masih memiliki ketidakpastian ya. Yang menarik di developing country yang dimana di sini include China, emerging market ya, bukan developing country. Jadi emerging market atau ekonomi yang masih berkembang itu diprediksi minus 3%, kemudian tahun depan itu recover 5,9. Jadi ada bedanya kalau kita di sini ekspektasinya di emerging market mungkin akan lebih pulih, lebih earlier dibanding negara yang developing country ya kalau kita breakdown di sini. Nah, ini kelihatan dari angka projection per country-nya itu memang ya kita lihat di sini China aja yang kita pakai karena yang besar kan China itu masih tumbuh positif 1% ekspektasinya, tahun 2021-nya 8,2% ya. Indonesia ini masih lumayan, kita ada di peringkat kedua, ekspektasi dari IMF di minus 0,3% ya. Kalau pemerintah sendiri masih optimis, harapannya masih naik, masih plus ya. Tapi kalau versi IMF udah minus 0,3% ya. Kemudian ekspektasinya 6,1% ya. Jadi kalau kita ranking aja, Indonesia masih cukup bagus lah, bisa masuk di ranking 3 besar ya. Terutama kalau secara sizable ya nomor 2 ya ekonominya, karena Egypt ini kan ekonominya juga kecil. Oke, paling nggak di atas negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, ya, itu mungkin ekspektasi positifnya di rilis data proyeksi ekonomi yang terbaru ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari proyeksi ini, kita salah satu indikator yang mungkin kita perlu lihat adalah indikator survei, namanya survei PMI Manufacturing Index ya. Artinya aktivitas manufaktur gimana situasinya. Nah, kita lihat memang ada perbaikan
di bulan Mei ke Juni ya, Mei sudah membaik, Juni juga lebih membaik ya. Jadi ini urutannya kalau yang paling bisa dikatakan angkanya di atas 50 itu artinya kan sudah ekonominya udah developing ya, maksudnya produksinya itu udah lebih tinggi daripada sebelumnya gitu ya, artinya udah naik. Nah, kalau kita lihat di China itu udah naik ya, angkanya udah 51,2 surveinya. Kemudian di US yang menarik di sini manufacturing-nya udah hampir mendekati ke level awal sebelum terjadi penurunan ya di bulan-bulan Januari ya. Jadi artinya sudah bisa dikatakan membaik dari sisi manufaktur. Eropa masih belum, tapi even kalaupun kita lihat di sini memang Eropa itu belum pernah balik ke level 50-an ya. Jadi memang masih di bawah 50 dari sepanjang setahun terakhir. Indonesia yang masih PR ya, karena ini kita masih melambat, tapi kemarin di angka kemarin juga udah naik ya ke 39,1 dari sekitar 28. Ya artinya aktivitas manufaktur mulai ada terjadi peningkatan. Cuman memang untuk kembali ke level awal ataukah ini sudah strong itu kan memang masih questionable, apakah ini bisa sustain kenaikannya atau hanya sesaat. Itu mungkin yang masih menjadi yang perlu kita pantau lebih jauh ya. Cuman ada manufaktur, maksudnya produksi jalan, tapi kalau produksi jalan nggak ada yang konsumsi juga percuma gitu ya. At the end, kalau nggak ada yang konsumsi, manufakturnya akan turun lagi, karena logikanya kan barang yang diproduksi tidak terserap oleh pasar, ya otomatis konsumsinya ya otomatis ini akan turun lagi. Makanya kita di satu sisi juga perlu lihat sentimen bagaimana kepercayaan orang untuk berkonsumsi. Nah ini yang mungkin masih PR, kita lihat peningkatannya masih cukup lambat ya. Kalau kita lihat di China, even kalau tadi manufakturnya udah naik, tapi sebenarnya indeks kepercayaan konsumsinya itu belum pulih. Angkanya dulu udah di 120-an lebih, sekarang di 116. Tapi yang paling tinggi masih China kalau kita lihat, karena angka ini kalau kita breakdown ya, khusus untuk China, US sama Indonesia itu kalau angkanya di bawah 100 itu berarti orang cenderung nggak turun ya, konsumsinya cenderung turun. Nah kalau di atas 100 itu artinya konsumsinya cenderung naik. Nah yang menarik memang di China ini masih cukup stabil ya pergerakannya, even pada saat kemarin ada outbreak pun memang konsumsinya turun, tapi nggak sesignifikan US, Indonesia, ataupun Euro sebenarnya kalau kita lihat di sini ya. Nah kalau Euro agak beda, cara pengambilan sampel surveinya, angkanya kalau di bawah 0 itu berarti turun, kalau di atas 0 berarti naik ya. Jadi memang Eropa struggling, memang belum pernah balik di atas 0 ya. Jadi angkanya memang so far memang masih negatif, cuma negatifnya makin parah. Kalau sebelumnya itu ada di kisaran 8%, sekarang minus, sempat 22% dan baru naik lagi ke kisaran 14%-an ya, tapi sudah membaik ya. Indonesia yang masih belum keluar datanya nanti di bulan Juni seperti apa, China pun juga masih lagging ya datanya. Jadi ini yang mungkin akan dilihat ya, kalau ini tadi manufakturnya naik, consumer confidence-nya naik, berarti ya ada harapan memang ekonominya bisa diharapkan membaik untuk beberapa periode ke depan ya. Oke, mungkin ini yang kita lihat. Nah, ini summary lainnya dari sisi inflasi, bisa dikatakan semua negara low inflation. Indonesia kita juga kemarin udah rilis hanya di 1,96. Ya memang inflasi ini dua sisi ya. Kalau inflasinya turun di satu sisi sebenarnya berarti bisa dilihat daya beli itu juga turun. Tapi kalau inflasinya naik juga at the end akan menurunkan daya beli. Jadi memang kalau saya sih ngelihatnya lebih ke sini ya. Jadi inflasi itu turun selama ada support dari fiskal stimulus, ya harapannya adalah daya belinya bisa didongkrak naik ya. Itu yang mungkin lebih penting ya. Karena lebih ngeri sebenarnya kalau inflasinya naik yang menyebabkan daya beli turun. Karena kalau inflasinya naik berarti kan kemampuan orang untuk membeli barang itu kan juga turun secara signifikan ya. Itu yang mungkin pernah terjadi sebenarnya di 98 ataupun di 2008 ya. Meskipun 2008 itu ekonomi kita sebenarnya nggak terlalu parah ya dibanding sebenarnya proyeksi di tahun ini, tapi waktu itu sebenarnya yang jelek adalah inflasinya. Inflasi kita naik secara signifikan ya, otomatis itu juga sebenarnya nggak bagus ya. Ya, jadi bedanya kalau tahun ini inflasinya kita cukup kontrol dan sizable-nya juga semua negara low inflation ya. Oke, mungkin itu kurang lebih tingkat pengangguran pasti naik. Indonesia juga diprediksi kita akan naik ke sekitar 6,5%.
ya US ini yang masih dinamis banget ya. Volatility-nya cukup tinggi di US. Oke, mungkin itu kalau kita lihat dari sisi beberapa data indikator ekonomi yang lain. Mungkin yang masih perlu challenging yang berita yang akan kita lihat, ya ini tetap soal trade war US-China. Ya sampai terakhir belum ada perubahan, intinya ada deal Vessel One di 14 Februari. Sempat keluar isu katanya trade deal ini tidak berjalan, ya tapi kemarin masih dibantah oleh Trump ya, update per tanggal 23 Juni bahwa trade deal itu masih fully intact, dan ini juga dikonfirmasi sama timnya atau menteri ekonominya yaitu Steven Mnuchin yang juga banyak ngurusin urusan perdagangan dengan China. Cuman ini masih menarik ya, karena itu tadi di satu sisi Trump juga mengonfirmasi bahwa masih terjadi masih berlanjut, tapi di satu sisi Trump juga cukup kritis banget ya terhadap apa yang terjadi di US mengenai perkembangan COVID dan selalu menyalahkan China ya. Oke, jadi sampai sekarang belum ada confirmation bahwa ini tidak berjalan, cuman memang yang akan dilihat adalah komitmen China terhadap pembelian ini ya, komoditi base-nya yang bisa dikatakan 3 bulan pertama itu masih cukup slow ya dibanding ekspektasi yang angkanya mencapai 200 miliar ya. Jadi ya akan kembali lagi ke China gimana mereka bisa fulfill that commitment gitu ya. Ya mungkin itu story-nya. Kemudian ini juga akan ada hubungannya nanti dengan undang-undang Hong Kong ya. Jadi kalau kemarin itu undang-undang Hong Kong, keamanan di Hong Kong yang disahkan sama Cina itu sudah berlaku gitu ya. Jadi artinya kalau terjadi kerusuhan dan itu ada tindakan anarkis ya, berarti secara tidak langsung Hong Kong bisa nangkepin orang-orang tersebut. Jadi memang kebebasan berekspresinya itu dikekang, dikurangin ya. Kayak kemarin contoh Hong Kong itu libur, ada demo sekitar 370 orang ditangkap ya, karena itu diindikasi melakukan penghasutan dan sebagainya. Ya itu memang sesuatu hal yang baru ya, meskipun sebenarnya secara ekonomi itu nggak banyak yang diubah sebenarnya ya, jadi lebih dari sisi keamanannya. Cuman ini akan impact juga karena US akan berpotensi menghilangkan status istimewanya si Hong Kong. Ya, ini ada hubungannya dengan konflik ini ya. Oke, mungkin itu yang masih dilihat. Nah, kemudian yang terbaru juga kemarin 25 Juni ada isu bahwa Trump akan naikin lagi tarif ke Eropa. Ini ada hubungannya dengan konflik mengenai subsidi Eropa terhadap Airbus ya. Jadi Airbus itu kan dipermasalahan karena dikasih subsidi sama Eropa dan dianggap itu melakukan perdagangan tidak adil ya, yang sempat juga digugat ke Trade Organization ya, WTO ya. Oke, ini nilainya yang ditarget adalah 3,1 miliar barang dari Eropa. Nah, memang kalau kita lihat perdagangan US Eropa, memang US tuh masih defisit. Jadi kalau kita lihat sini memang US tuh defisit terhadap China, juga defisit terhadap Eropa yang defisitnya mencapai 178 miliar US dollar, dan memang sejak 2009 terus mengalami kenaikan ya. Jadi memang di sini kita lihat memang wajar sekali kalau US itu menginginkan tarif sehingga defisitnya ini bisa mengecil ya kondisinya ya, karena memang kalau kita lihat sekarang ini US itu bisa dikatakan negara pangsa pasar konsumsi yang kuat ya dibanding Eropa ataupun China ya, makanya semuanya lempar barangnya ke US ya. Oke, mungkin itu dari sisi trade yang perlu kita lihat juga situasi perkembangannya. Kemudian yang menarik adalah memang bulan November itu akan ada election, dan ini yang survei polling terakhir yang dilakukan di periode Juni 14 sampai 22 Juni ini belum berubah. Voternya masih cukup tinggi di ini ya, di kandidat pesaingnya Biden ya, atau Biden ini kan backgroundnya sebagai wakilnya Obama ya di era presiden sebelumnya. Jadi kayaknya dari polling ini masih mengunggulkan si Biden ini dari beberapa lembaga survei ini ya. Kita ambil average-nya itu di 51 itu mendukung Biden, 40 Trump, yang sisanya berarti kan yang tidak memutuskan. Ya, jadi memang deadline-nya ada di 3 November, dan kalau kita lihat memang sekarang di story-nya ya
ini akan menjadi story di mana Trump pasti akan lebih banyak berusaha untuk mendapatkan kembali confidence dari voternya ya. Terlepas dari banyaknya konflik yang terjadi saat ini, baik itu konflik dari sisi demo terhadap rasisme ya, ataupun juga demo terhadap bukan demo ya, ataupun kepercayaan terhadap penanganan US mengenai pandemi ya, itu juga dua hal yang signifikan. Belum lagi nanti kalau ada story lagi dengan China dan sebagainya, memang di satu sisi itu juga dibutuhkan story-nya, karena harapannya tadinya adalah dengan China membeli lebih banyak produk pertanian dari US itu kan harapannya bisa meningkatkan voter dari kalangan menengah bawah yang bekerja di bidang pertanian ya, itu kan harapannya ya. Oke, jadi memang itu story yang akan terus berlanjut sampai di bulan November ya, kita tinggal lihat aja gimana perkembangan politics di US sampai November. Oke, kalau kita lihat dari Indonesia, memang salah satu story yang cukup berkembang adalah bagaimana Indonesia ini mengantisipasi krisis liquidity ya. Jadi memang ada beberapa isu, mungkin bank yang tight liquidity ya, ini memang menjadi hal yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah menambah liquidity di bank milik negara ya, atau bisa dikatakan ada 4 bank yang menjadi bank untuk penyalur tambahan likuiditas ya, atau namanya Bank Himbara, Himpunan Bank Negara. Itu dikasih sekitar dana parkir 30 triliun ya. Jadi ya bukan dikasih dana cuma-cuma ya, tapi sebenarnya diparkir, dananya diendapin di 4 bank ini dengan juga banyak diparkir, kayaknya akan dipindah sebenarnya dari Bank Indonesia ini, sebagian akan dialokasikan ke Bank Himbara ini gitu ya. Itu kurang lebih yang dilihat situasinya. Mungkin ini masih akan ada perkembangan lainnya, kayak contohnya issuance obligasi, ada kemungkinan juga BI itu disuruh nyerap tapi BI nggak dapat bunga ya. Itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi gitu ya di pergerakan ke depan. Oke, sekarang kita bahas equity. Equity gimana? Kalau kita lihat di bulan Juni, kita bandingin dengan beberapa indeks negara yang major ya, yang perlu kita amatin. Itu ada di beberapa indeks ini. Memang kalau kita lihat year to date, Indonesia paling lagging. Kita masih minus 22%, sedangkan negara-negara lain itu slightly minusnya lebih kecil dibanding kita. Yang suruh naik, satu-satunya yang naik memang indeks Nasdaq. Nah ini memang agak berbeda kalau saya bilang story-nya, karena Nasdaq ini kan punya kelebihan banyak indeks teknologi yang memang digunakan pada saat terjadi pandemi, dan itu improve cukup signifikan ya. Contohnya ya sesimpel Facebook ya, kemudian juga Amazon ya, dan lain sebagainya yang punya istilahnya meningkatkan pemakaian online activity ya, itu otomatis ke support ke indeksnya Nasdaq ya. Emang nggak banyak ya. Selain itu juga kita lihat beberapa negara yang punya teknologi sektor ya, domination juga mungkin tersupport ya, kayak contohnya di Kospi. Sehingga Indonesia juga bisa lebih kecil. Nah, Indonesia sayangnya kita nggak punya indeks teknologi yang ada di Indonesia, jadi ya otomatis kita nggak dapat benefit dari situ. Yang mungkin naik dari Indonesia kan lebih banyak di consumer sama telecommunication ya, bisa dikatakan secara sektoral itu kita membaik, tapi karena overweight kita di banking, dan banking itu belum bisa dikatakan pulih cukup signifikan ya, minusnya masih cukup dalam ya. Kalau teman-temannya di saham banks itu masih, big banknya itu masih ada minus 30%, 40% ya, hanya BCA aja yang minusnya paling kecil ya. Oke, jadi itu yang dilihat, tapi harapannya adalah bisa membaik ya, maksudnya minusnya ini bisa membaik dibanding paling nggak menyusul gitu ya dibanding ini. Nah kalau kita di bulan Juni juga kita paling tidak masih lebih baik, sudah mulai membaik ya pergerakannya, cuman memang masih slow. Itu dari equity indeksnya. Kemudian flow, bisa dikatakan terjadi net outflow sepanjang bulan Juni
ya, net outflow-nya sekitar 283 juta dolar itu keluar dari pasar saham kita ya. Jadi sempat net inflow tapi akhirnya jadi net outflow lagi ya, sehingga kalau kita lihat year to date kita kembali lagi ke level minus 1 miliar dolar ya di equity. Oke, itu kalau kita lihat di sana memang inflow untuk saat ini kelihatan banget itu masih terdominasi itu di US ya. Makanya ini juga menjawab kenapa US market itu bisa cukup strong karena inflow. Artinya investor dari luar US yang masuk ke US itu cukup banyak ya, angkanya mencapai 15 miliar dolar ya. Untuk mereka masuk untuk berinvestasi di tahun ini, bahkan kalau di breakdown lagi 1 tahun terakhir angkanya malah lebih signifikan lagi ya. Artinya terkonsentrasi likuiditas saat ini masih besar di US ya, kita bisa simpulkan seperti itu. Kalau yang lainnya kayaknya masih belum mendapatkan benefit dari liquidity di equity marketnya, jadi lebih banyak dari domestik. Oke, valuasi sayangnya kita juga kembali menjadi mahal karena ada penurunan laba ya. Ekspektasi laba tahun ini di-adjust cukup signifikan ya, bahkan ini penurunan ekspektasi labanya ini hampir menyamai ke level 2016 atau even ke 2015. Makanya ini kan jadi equal, labanya turun ke 2016-2015 ya, equity levelnya juga turun ke level yang sama ya, ke level yang mendekati periode ini. Nah, otomatis PI-nya kita juga naik ya, PI-nya juga naik ke level ekspektasinya saat ini sudah di atas rata-rata ya, ke 16 kali. Nah, itu kalau kita lihat tahun ini ya. Jadi memang tahun ini karena ekspektasi laba itu turun, bahkan ini proyeksi Bloomberg itu sudah turun mencapai 20% di tahun ini ya. Jadi cukup signifikan, jauh lebih tinggi dibanding proyeksi yang mungkin ada di fund manager ya. Kalau fund manager kan so far kayaknya masih mungkin maksimum 10%. Jadi kalau kita cuma ngambil 10% ya otomatis PI-nya nggak akan semahal ini ya, masih di bawah 15, tapi kalau kita ngambil proyeksi yang udah minus 20% ya kita ada di 16,4 kali ya. Jadi ini masih akan dinamis karena investor pasti akan lebih lihat lagi nanti di hasil kuartal kedua itu gimana situasi laporan labanya ya. Oke, itu yang bisa kita lihat di level valuasi saat ini. Kemudian yang menarik dari sisi ini ya, price to book value. Jadi kalau tadi PI-nya kan memang relatif tahun ini mahal, ada di 16 kalian, tapi kalau kita ngelihatnya tahun 2021, berarti kan 2021 dengan earning yang baik ekspektasinya ya, berarti kita masih di 13 kalian, jadi artinya tetap masih murah. Jadi tergantung kita ngelihatnya ke arah mana, tapi ini kan dengan asumsi masih sesuai prediksi ya. Tapi yang menarik memang di price to book value-nya Indonesia itu kalau average kita tuh selalu ada di atas 2, jadi harga dibanding nilai aset dari perusahaan ya, itu kan price dibandingkan dengan nilai aset perusahaan dibagi per laba, itu biasanya di atas 2. Tahun ini kita udah turun di 1,6. Jadi artinya kalau kita ngomongin valuasi berdasarkan asetnya yang ada ya, berarti kita masih in level of attractiveness karena kita masih di bawah 2 ya, yang selama ini average-nya di atas 2. Oke, mungkin itu yang kita bisa ambil kesimpulan dari sisi equity-nya. Sekarang kita ngomong teknikalnya gimana. Ya, secara teknikal kayaknya ISG kita ngomong yang ISG ya, itu masih akan ada di range di kisaran 48 up to 5125, peak yang pernah juga dicapai di sekitar pertengahan bulan Juni ya. Itu kita mencapai peak ya, sementara ini kayaknya masih sideways di kisaran ini, bahkan sideways semakin sempit. Jadi artinya apa ya, kalau levelnya turun mendekati support ya harusnya a good time untuk kita tambah accumulate ya. Cuman resikonya adalah kalau ini break support yang 48 berarti akan masuk ke next support level itu saat ini ada di kisaran 4.700-an ya. Sekarang udah naik ke 4.800. Jadi ini next level supportnya kalau break lagi di bawah 4.700 berarti kita akan masuk ke fase penurunan lagi atau bearish market ya. Artinya ada risiko kembali turun ya. Tapi sekali lagi saya pikir untuk sampai saat ini risiko penurunan masuk kembali ke level akhir April sih kita lihatnya sih masih sangat minimum kemungkinan itu kejadian, karena ini kan kita ngomong market turun tanpa stimulus gitu ya, dan logikanya orang dengan punya likuiditas yang melimpah saat ini ya harapannya adalah mereka bisa investasi masuk ke pasar equity. Jadi artinya kalau turun pun orang sudah berani beli gitu ya. Nah, agak beda kasusnya dengan waktu penurunan kemarin yang
di sebelum Maret itu atau di sepanjang Maret itu kan orang nggak berani beli, jadi memang berbeda situasinya. Jadi ya itu yang mungkin kita bisa lihat sampai sekarang IHSG kita masih running di atas pergerakan rata-rata harian 21 hari atau 34 hari ya. Kita lihat dua garis ini masih di bawahnya indeks ya. Nanti kalau ini akan di bawahnya indeks, berarti kan bisa cuman sementara, berarti it's okay. Karena kalau masuk di level-level ini berarti it's a good entry level sebenarnya ya. Oke, jadi kalau dari sisi teknikal mungkin kita ngeliatnya seperti itu. Jadi dekat-dekat 48 itu is a good level untuk entry ya, range-nya mungkin 48 sampai 49. Kalau di atas mau ambil ada mengurangin posisi ya mungkin dekat-dekat level resistance berikutnya atau di atas 5.000 mungkin untuk level untuk kurangin posisi ya. Itu mungkin strategi secara teknikal ya. Tetapi sekali lagi kita tidak mengadvise untuk melakukan active allocation untuk secara keseluruhan ya, artinya ya tetap bertahap ya. Oke, itu dari sisi bonds, equity. Kalau ini dari sisi bonds agak berbeda. Kalau dari bonds itu secara month to date itu ada inflow di pasar obligasi mencapai 371 juta dolar. Tetapi kalau diambil year to date itu minusnya jauh lebih tinggi ya. Tadi kan kalau equity kan 1 miliar dolar. Kalau year to date di bond itu 7,3 miliar, jadi lebih besar outflow di bond dibanding di equity. Artinya apa ya? Ada kemungkinan juga kalau nanti balik ya pasti bondnya ini akan lebih signifikan ya. Jadi memang masih jauh levelnya, cuman paling tidak sebenarnya sisi positifnya bondnya cukup stabil ya. Jadi nggak, even investor asingnya belum masuk secara signifikan, tapi bond kita juga udah cukup stabilize ya. Nah kalau kita lihat di sini breakdown-nya, angkanya kepemilikan bond ya, jadi kepemilikan bond ini yang hijau ini yang asing ya, foreign. Kalau kita lihat di sini turun ya dari kemarin di bulan Februari itu tertingginya di 1077 triliun, jadi angkanya dalam triliun, itu turun ke 940 triliun atau persentasenya turun dari 39% ke 30%. Yang naik kepemilikannya Bank Indonesia itu naik dari 296 triliun naik ke 447 triliun. Jadi kalau saya bilang ya, apa yang dijual asing ini ditampung sama BI gitu ya, karena kepemilikannya naik dan persentasenya juga mirip ya, naiknya juga cukup tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat ke domestik ini juga mendominasi. Kalau kita lihat signifikan juga dari 1,4 triliun juga naik ke 1,7 triliun ya. Jadi artinya juga cukup mendominasi dari pembelian obligasi di domestik. Oke, itu yang kita lihat ya situasinya, sehingga in overall saat ini kepemilikan domestik di luar BI itu 55%, Bank Indonesia pegang 14%, asing pegang 30% dari total issuance itu mencapai 3.000 triliun ya, 3.000-an triliun saat ini isu obligasi pemerintah kita. Oke, kemudian kalau lihat dari yield obligasi atau namanya yield curve, itu cukup normal situasinya, jadi nggak terjadi situasi di mana yield curve ini tidak normal atau inverted ya. Kalau kita lihat masih cukup normal, cuman kalau lihat dari sini ini agak flattening ya, di tenor yang 10 sampai ke sekitar 15 tahun tuh nggak beda jauh yieldnya ya. Yang agak beda jauh nanti di 10 sama mungkin 20-25 tahun ini masih lumayan bedanya. Jadi artinya ya kalau ngambil berarti ambil yang agak panjang di mendekati 20 tahun atau itu sekalian, atau mungkin ambil yang 10 tahun ya. Jadi jangan ambil yang agak di tengah-tengah, itu nggak terlalu signifikan bedanya. Nah kemudian otomatis kalau yield yang terlalu panjang di 30 tahun itu malah nggak terlalu menarik ya. Itu yang otomatis mungkin likuiditasnya juga sempit ya. Ngomong-ngomong soal yield bond juga masih stabil di 7,2% saat ini. Cuman kalau kita lihat di CDS, tingkat risiko premi yang menjadi indikator untuk asing itu berinvestasi di Indonesia untuk mengantisipasi risiko gagal bayar itu turun ya. Angkanya terakhir ada di 1,3%. Oke, kemudian outlook rating, satu-satunya yang udah merubah outlook ratingnya baru S&P, tapi kita belum di downgrade, hanya diturunkan outlooknya dari netral menjadi negatif ya. Sedangkan Moody's sama Fitch kita masih stable ratingnya dan belum ada perubahan. Jadi terakhir itu ratingnya di upgrade di tanggalnya ada di sini. Ya kalau yang perubahan outlook dari S&P itu dilakukan di 17 April 2020 ya. Artinya kalau ditanya outlook itu apa sih sebenarnya? Outlook itu berarti kan pandangan. Berarti
lebih cenderung untuk diturunkan instead of dinaikin ya, tapi belum berarti diturunkan. Jadi bisa jadi nanti kalau situasinya membaik ya negatif ini jadi netral ya. Nah ini salah satu outlook yang dilakukan adalah karena issuance bonds kita kan juga naik ya, itu yang mungkin menjadi pertimbangan S&P untuk merubah outlook-nya. Oke, kesimpulannya di bonds gimana dengan yield 7,2%, kalau kita bandingin ke inflasi, spreadnya 5,2% dan rata-rata inflasi perbedaan 5 tahun itu ada di 3,9%, berarti masih cukup murah, sekitar 1,2%. Kalau kita bandingin dengan obligasi US, spreadnya itu ada di 6,5%, rata-rata di 5,3%, berarti kita juga masih lebih murah 1,1%. Kalau kita bandingin lagi ke deposito yang menjadi tolak ukur yaitu BI repo rate, berarti selisihnya dari 7,2 ke 2,9 ke 4,25, berarti kan 2,9, itu pun juga masih lebih tinggi daripada average sekitar 0,69%. Artinya kalau selama 3 indikator yang abu-abu ini masih menunjukkan plus yang cukup oke ya, berarti masih cukup atraktif kita invest di IDR government bond ya. Oke, mungkin demikian update kita untuk bulan Juli ini. Terima kasih buat teman-teman Moduers yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Moduit.